Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, yaitu pada kelas 11 TBSM, kita akan mempelajari tentang sistem kontrol elektronik injeksi. Sebelum kita masuk di dalam materi, yang perlu diketahui yaitu tentang kompetensi dasar. Di mana untuk kompetensi dasar yang pertama adalah memahami prinsip kerja sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Dan yang kedua adalah merawat sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Di mana untuk kedua kompetensi dasar ini nantinya terdapat di dalam pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi, diharapkan peserta didik mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen dan sensor sistem injeksi. Untuk selanjutnya adalah mampu untuk mendeskripsikan sistem penginjeksian pada sepeda motor. Dan yang selanjutnya adalah mampu untuk melakukan perawatan secara berkala kontrol injeksi sesuai dengan SOP atau Standar Operation Procedure. Di dalam kehidupan masyarakat, hampir seluruh kendaraan yang dimiliki adalah sudah menggunakan teknologi injeksi. Kemudian seringkali kita mendengar bahkan mengucapkan tentang teknologi dari sistem injeksi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan sistem injeksi atau fuel injection? Baik, dalam pembelajaran kali ini akan dijelaskan apakah yang dimaksud dengan fuel injection. Di mana fuel injection adalah merupakan metode pencampuran udara dan bahan bakar pada kendaraan di mana untuk menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Di dalam teknologi sistem injeksi terdapat beberapa komponen pendukung yang ada di dalamnya. Begitu pula pada tubuh manusia, di mana sistem yang terdapat dalam tubuh manusia akan merespon segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya adalah apabila tubuh manusia terpapar oleh cahaya matahari. Secara tidak langsung, kulit akan merasakan panas. Dalam kondisi tertentu akan menimbulkan rasa haus. Selanjutnya, syaraf akan mengirimkan sinyal menuju ke otak. Kemudian otak akan merespon dan akan mengirimkan sinyal menuju tangan untuk mengambil air minum. Begitu pula yang terdapat di dalam sistem injeksi. Seperti yang kita ketahui, sistem injeksi mempunyai beberapa komponen. Di antaranya adalah sensor suhu, di mana sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi dari temperatur yang terdapat pada mesin. Selanjutnya adalah komponen MAQS, di mana komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi udara. Komponen tersebut akan mengirimkan sinyal listrik menuju komponen ECU, di mana komponen ECU akan merespon dari
komponen-komponen sensor. Kemudian komponen ECU akan mengirimkan sinyal listrik menuju komponen injektor, di mana fungsi dari komponen injektor adalah untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya adalah pengenalan dari sistem FI atau fuel injection, di mana kondisi campuran udara dan bahan bakar yang terjadi pada ruang bakar berbeda-beda, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada kendaraan. Hal ini bertujuan agar tenaga yang dihasilkan mesin dapat maksimal. Di mana dalam teorinya, jumlah perbandingan udara dan bahan bakar yang paling ideal adalah 1:15. Di mana 1 untuk bahan bakarnya dan 15 adalah untuk udaranya. Kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan dari mesin. Contohnya adalah di mana pada saat kondisi mesin idle, pada saat putaran rendah, putaran menengah, bahkan pada saat putaran tinggi. Selanjutnya adalah campuran udara dan bahan bakar. Ini diatur oleh karburator pada sistem bahan bakar konvensional. Ini adalah untuk motor yang non-injeksi. Sedangkan pada sistem bahan bakar injeksi, sistem ini diatur oleh komputer atau ECU yang bekerja berdasarkan sensor pada mesin. Kemudian selanjutnya adalah pada fungsi utama. Sebenarnya fungsi utama ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara motor non-injeksi dan motor injeksi. Kita bahas dulu untuk yang non-injeksi, yaitu pada komponen karburator, di mana komponen karburator ini berfungsi untuk mengubah bahan bakar cair menjadi gas atau kabut berdasarkan perbedaan tekanan, kemudian disuplai ke ruang bakar. Pada sistem karburator ini masih bergantung terhadap hukum alam, yaitu berdasarkan perbedaan tekanan. Baik pada kecepatan aliran udara yang melewati ruang venturi, atau pada tekanan rendah, maupun pada kevakuman dari pergerakan piston dari TMA menuju ke TMB. Sehingga dalam kondisi semacam ini akan sulit mencapai perbandingan udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian pada motor injeksi, yaitu pada fuel injection atau sistem injeksi sendiri, berfungsi untuk mengubah bahan bakar cair gas atau kabut berdasarkan tekanan tinggi atau semprotan, kemudian disuplai ke ruang bakar. Dalam sistem injeksi, jumlah dari bahan bakar yang disemprotkan ini sesuai dengan kebutuhan dari kondisi kendaraan, sehingga tenaga yang dihasilkan akan jauh lebih maksimal dan lebih efisien. Kemudian untuk perbandingan antara sistem FI dan karburator, untuk yang pertama adalah pada kontrol perbandingan campurannya. Yang dibahas yang pertama adalah untuk yang fuel injection terlebih dahulu. Untuk perbandingan udara dan bahan bakarnya atau air fuel rasionya selalu sesuai dengan kondisi mesin dan cuaca, sehingga emisi buangnya lebih baik. Kemudian pada waktu deselerasi, sistem FI dapat menghentikan bahan bakar secara hemat, di mana deselerasi sendiri adalah
penurunan daripada putaran mesin secara tiba-tiba. Sehingga apabila sistemnya tidak dapat berfungsi dengan baik, ini dapat mengakibatkan ledakan pada knalpot biasanya. Dan banyak didapati pada motor yang non-injeksi. Kemudian untuk perihal perawatan sendiri, yaitu untuk fuel injection, perawatannya otomatis lebih mudah. Kemudian kita bahas untuk yang non-injeksi atau motor yang masih menggunakan sistem karburator. Untuk air fuel rasionya atau perbandingan udara dan bahan bakarnya hanya dapat disetting saat awal. Otomatis perlu perubahan setting di setiap kondisi, di mana kondisi dari kendaraan pada saat itu, cuacanya bagaimana, panas ataukah dingin, pada dataran tinggi dan pada dataran rendah, itu juga akan mempengaruhi dari kinerja karburator. Kemudian yang selanjutnya, apabila setting awal tidak sesuai, diperlukan alat tambahan. Misalkan banyak dari karburator yang mempunyai komponen atau sistem tambahan berupa pompa akselerasi, coasting enricher, TPS, dan lain-lain. Perihal dari perawatannya otomatis akan jauh lebih sulit sebenarnya untuk karburator. Berikutnya adalah tujuan dari sistem FI atau fuel injection. Tujuan dari FI system yaitu yang pertama adalah kontrol emisi gas buang lebih baik. Ini adalah tujuan pertama, tujuan utama dari sistem fuel injection, yaitu adalah untuk menekan pencemaran udara agar lebih rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah efisiensi pembakaran lebih tinggi. Yang ketiga adalah biaya perawatan lebih murah. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi.